Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Setia Dharma. Saya adalah Ketua Kelompok 6 untuk tugas praktikum Organisasi Arsitektur Komputer. NIM saya yaitu 24500 810 87. Dan ini adalah kedua rekan saya. Saya Ridwan Al-Jawahari dengan NIM 24500 810 69. Saya Reksa Arfa Andika Darmawan dengan NIM 24500 810 85. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke PowerPoint untuk pembahasan dari presentasi kali ini. Baik, saya Reksa Arfa Andika Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengenalan pada organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan kumpulan dari beberapa arsitektur komputer yang saling berhubungan. Ada beberapa komponen utama dalam komputer, yaitu yang pertama ada CPU, kedua ada memori, yang ketiga ada input-output, dan yang terakhir ada sistem bus. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit memiliki fungsi sebagai otak dari komputer, memproses instruksi dan data. Kemudian yang kedua ada memori, RAM dan ROM, menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Kemudian yang ketiga ada input-output, untuk memungkinkan interaksi dengan pengguna dan perangkat eksternal. Yang terakhir ada sistem bus. Sistem bus itu merupakan jalur komunikasi antara komponen-komponen komputer. Pada materi kedua ini merupakan pengenalan dari hardware. Pengenalan hardware diantaranya ada motherboard, prosesor, chipset BIOS, baterai BIOS, kemudian chipset motherboard, heatsink, VGA, PCI sound card, Wi-Fi card, DVD-ROM, CPU cooler, dan yang terakhir ada power supply. Tujuan dari pengenalan hardware ini merupakan untuk memahami bentuk, kategori, dan fungsi hardware dan peripheral komputer. Yang terakhir pada materi ketiga yang akan saya jelaskan di sini, yaitu fungsi CPU. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam dari CPU, yaitu fungsi dan siklus instruksinya. Fungsi dari CPU sendiri yaitu untuk menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambil instruksi, mengujinya, dan mengeksekusinya. Kemudian siklus instruksi dari CPU terdiri dari siklus fetch, yaitu membaca instruksi, dan siklus execute, melaksanakan instruksi. Ada 3 jenis CPU di dalam pasar yang sedang marak, yaitu Intel, AMD Ryzen, dan Apple. Selanjutnya ada 3 komponen CPU. Yang pertama ada control unit untuk mengendalikan jalannya setiap operasi mikroprosesor. Kemudian yang kedua ada Arithmetic and Logic Unit atau disingkat sebagai ALU, melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kemudian yang terakhir ada register, untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Panji. Baik, saya Panji Setia Dharma. Saya akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu input dan output. Input-output adalah kegiatan masuk atau keluar data pada komponen komputer, seperti yang tertera pada layar. Di sini ada keyboard, mouse, monitor, dan printer. Keyboard, mouse, dan monitor bisa disebut 3 buah komponen input-output utama bagi sebuah komputer, karena saat kita ingin memasukkan sebuah data, kita pasti membutuhkan
perantara mesin atau bisa disebut pencetak angka atau kata yang ingin kita masukkan. Itu adalah keyboard. Perangkat untuk input-output masukan teks dan perintah. Lalu selanjutnya ada mouse. Mouse ini perangkat input untuk mengkontrol kursor dan memilih item. Mungkin untuk handphone zaman sekarang lebih banyak kan penggunaan touch per aplikasinya itu touchscreen. Namun untuk komputer tidak semua layar komputer itu touchscreen, makanya komputer lebih banyak menggunakan mouse untuk mengklik aplikasi atau data yang dia inginkan. Sedangkan pada laptop ada touchpad atau biasa sering berbentuk sebuah kotak di bawah tombol spasi. Yang ketiga ada sebuah monitor. Monitor adalah perangkat output untuk menampilkan data yang kita masukkan atau data yang ingin dikeluarkan oleh CPU agar bisa ditampilkan kepada kita sebagai user. Baik, lanjut. Materi kedua yang akan saya jelaskan adalah bus dan memori. Apa itu bus dan memori? Bus berfungsi untuk mentransfer data dalam komputer. Contohnya seperti saat kita membuka data dalam penyimpanan atau SSD. Data akan dikirim oleh SSD ke prosesor, lalu dikirim lagi ke monitor untuk ditampilkan. Proses perpindahan data tersebut disebut sebagai bus. Yang kedua ada monitor. Maksud saya memori. Apa itu memori? Memori adalah sebuah penyimpanan data dalam komputer. Memori terbagi menjadi dua, yaitu ada memori primer dan memori sekunder. Memori primer adalah memori yang digunakan sementara. Maksudnya digunakan sementara itu saat kita ingin menjalankan suatu aplikasi. Pertama, CPU akan mengambil data yang tersimpan pada SSD dan disimpan sementara kepada memori primer. Contoh memori primer adalah RAM. Jadi semakin besar memori primer yang komputer kita miliki, semakin banyak juga data yang bisa kita jalankan pada saat melakukan multitasking atau bermain game. Yang kedua ada memori sekunder. Memori sekunder adalah memori yang bersifat tetap. Contoh memori sekunder adalah SSD dan hard disk. Apa yang dimaksud bersifat tetap? Semisal kita mendownload atau memasukkan sebuah data kepada komputer kita, lalu kita menyimpan data tersebut. Meskipun komputer kita dimatikan, data tersebut tidak akan hilang karena sudah tersimpan pada memori sekunder kita. Baik, kita lanjut ke materi terakhir yang akan saya paparkan, yaitu adalah merakit sebuah komputer. Ada beberapa tahapan untuk merakit sebuah komputer. Tahapan pertama adalah kita menyiapkan semua komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama ada motherboard, prosesor, heatsink, modul memori, lalu RAM, CPU, PSU, dan casing. Tahapan pertama untuk merakit sebuah komputer adalah kita menyiapkan terlebih dahulu motherboard. Setelah motherboard disiapkan, kita bisa pasangkan semua komponen selanjutnya sesuai tahapan yang baik dan benar. Tahapannya adalah pertama kita pasangkan dulu CPU. Setelah terpasangnya CPU, kita lanjut ke pemasangan RAM. Setelah RAM, kita bisa memasang penyimpanan SSD. Lalu kita memasang juga motherboardnya ke casing yang telah kita siapkan. Setelah motherboard terpasang pada casing, kita lanjutkan dengan pemasangan heatsink atau pendingin untuk CPU kita. Setelah heatsink terpasang, kita bisa melanjutkan jikalau ingin menggunakan dua penyimpanan, yaitu SSD dan hard disk. Kita lanjut bisa memasang hard disk. Tetapi jika tidak, kita bisa sambungkan terlebih dahulu semua perkabelan yang ada di motherboard. Setelah semua perkabelan terpasang, kita bisa
tes PC kita apakah sudah nyala dengan baik dan benar atau tidak. Tapi balik lagi, semua pemasangan komponen tersebut tidak bisa asal-asalan. Contohnya, misal kita menggunakan sebuah PGA dengan TDP rekomendasi di 700 watt untuk PSU, sedangkan kita hanya menggunakan PSU yang memiliki output power sebesar 500 watt. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Komputer kita tidak akan bisa menyala karena kekurangan suplai listrik. Jadi semua komponen yang akan kita rakit tersebut harus sesuai dengan standar perakitan, standar merakit komputer pada umumnya. Sekian penjelasan dari 3 materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ridho Alan Al-Jauhari. Baik, di sini saya Ridho Alan Al-Jauhari akan menjelaskan tentang 3 materi atau 3 modul yang telah saya pelajari selama saya berpraktikum. Yang pertama yaitu ada program debug, program membuat debug, yang akan ditampilkan di slide berikut. Membuat program dengan debug. Modul ini membuat program dengan debug, yaitu prosesnya adalah untuk kita mengetahui bagaimana proses identifikasi, analis, dan perbaikan pada perangkat lunak atau sistem komputer. Debugging juga dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan bebas dari yang kita tidak harapkan, seperti error atau nge-lag lah dan lain-lain. Di dalam praktikum ini saya menggunakan aplikasi yang bernama DOSBox. Di dalam DOSBox juga ada berbagai kode-kode yang saya pahami dan saya pelajari. Salah satunya dan seterusnya adalah ada G untuk go, R untuk register, T untuk trace, D untuk dump, U untuk ensemble, dan W untuk write. Selanjutnya ada tingkatan bahasa dalam pemrograman debug. Salah satunya ada bahasa level rendah. Bahasa level rendah hanya dirancang yang dapat memprogram komputer tersebut dengan bahasa yang paling rendah atau low level language, atau sering disebut juga dengan bahasa mesin. Dan yang kedua ada bahasa level tinggi. Bahasa level tinggi sering juga disebut sebagai Basic, Pascal, COBOL, Fortran, PLI, dan C. Bahasa level tingkat tinggi juga diciptakan untuk perangkat lunak yang memungkinkan orang lain melakukan programan atau pemrograman atas komputer. Dan yang modul berikutnya ada masih di dalam contoh program debug. Yang pertama, memasuki program debug. Untuk membuat program debug assembly dengan debug, pertama-tama program DOSBox mengetik cmd pada menu run, dan yang kedua masuk ke directory command. Setelah masuk ke program DOS, masuk ke directory command dan ketik debug. Pada modul selanjutnya kita mempelajari Cinebench atau benchmark. Pengertian benchmark sendiri adalah kegiatan mengukur kemampuan atau performa komputer dengan menjalankan program komputer untuk melakukan beberapa tes. Tujuan benchmark untuk mengukur karakteristik dan performa dari perangkat keras komputer seperti kemampuan komputasi, kemampuan render grafis, dan kemampuan read write memory. Aplikasi yang digunakan
adalah ada Cinebench, ada Unigine, dan Crystalmark. Cinebench adalah alat untuk mengukur performa prosesor CPU dalam rendering grafis 3D menggunakan mesin Cinema 4D, menggunakan benchmark menilai kemampuan CPU dan tugas berat. Dan ada Unigine. Unigine adalah alat benchmarking yang mampu menguji performa kartu grafis atau GPU melalui simulasi 3D real time seperti game dan rendering grafis kompleks. Software ini juga mendukung pengujian stabilitas GPU dalam kondisi ekstrim. Dan yang ketiga, Crystalmark adalah alat mengukur benchmarking untuk mengukur kecepatan baca dan tulis dari media penyimpanan seperti SDD dan juga SSD. Berikutnya ada di modul 9. Di modul 9 ini ada komparasi teknologi komputer. Di modul ini kita mempelajari 3 aspek atau 3 jenis dalam komputer. Yang pertama ada prosesor, kedua ada VGA, dan yang ketiga ada storage. Di dalam prosesor kita dijelaskan oleh asisten dosen, yaitu ada 2. Yang pertama ada Intel dan yang kedua ada AMD. Di dalam kegiatan praktikum tersebut kita disuruh untuk membuat video untuk membuat video perbandingan antara AMD kah atau Intel, dan juga di VGA ada Nvidia RTX dan juga Radeon RX, dan di storage ada HDD dan juga SSD. Untuk kelebihan di AMD adalah harganya yang terjangkau dengan performa yang tinggi, lebih banyak core dan thread di kelas yang sama, dan cocok untuk multitasking dan rendering. Untuk Intel pula, performa single core yang lebih kuat, ideal untuk gaming, stabilitas dan efisiensi daya yang lebih baik. Di dalam Nvidia RTX, kelebihannya adalah teknologi ini dibuat ray tracing yang lebih matang untuk grafis yang realistis, dan juga didukung dengan DLSS atau Deep Learning Super Slamping untuk meningkatkan performa dan kualitas visual. Dan di dalam Radeon RX, harga lebih kompetitif dengan performa yang serupa di kelas yang sama, dan VRAM lebih besar pada beberapa model, cocok untuk gaming resolusi tinggi. Dan yang terakhir ada HDD dan juga SSD. SSD kelebihannya adalah kapasitas yang penyimpanannya besar dengan harga yang lebih terjangkau, dan juga cocok untuk penyimpanan data jangka panjang seperti dokumen, video, maupun foto dan backup dokumen lainnya. Untuk yang di SSD, kelebihannya adalah kecepatan baca tulis yang jauh lebih tinggi, mempercepat booting dan pemuatan aplikasi, dan juga lebih hemat daya dan tahan guncangan, cocok untuk perangkat portable. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan yang telah dipelajari pada praktikum arsitektur komputer ini. Baik, telah sampai di ujung presentasi, yaitu kesimpulan dari 9 modul tersebut yang sudah kami pelajari pada mata kuliah praktikum organisasi arsitektur komputer, menjelaskan bahwa organisasi arsitektur itu sangat penting karena bisa mengajarkan kita mengenai sejarah komponen-komponen sejak zaman pertama kali dikembangkan
sampai bisa menjadi pondasi-pondasi untuk komponen yang lebih maju seperti yang kita gunakan pada zaman sekarang. Mungkin sekian dari kami, kelompok 6 Organisasi Arsitektur Komputer. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kami semua masih sedang dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.